Halo, berjumpa lagi dengan saya Kingsman Arjak di sini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang material dan immaterial listing. Kali ini kita akan membahas tentang marketing plan sistem marketing plan dari MLM dan marketing plan sejenis. Tapi sebelumnya kita kita sebenarnya akan membahas lebih lanjut atau membahas lebih banyak tentang immaterial dan material listing, namun di lain waktu akan kita bahas di lain waktu. Untuk sekarang kita akan lanjutkan di marketing plan system yang berupa MLM dan sejenisnya. Sebagai contoh MLM. MLM pada dasarnya adalah bagus hanya jika dikelola dengan benar. Namun bisa jadi menjadi buruk jika dikelolanya dengan cara yang salah. MLM sendiri terbagi menjadi linear yang berarti sistem jalur, dan yang kedua adalah sistem piramida alias Ponzi scam. Ponzi scam penipuan ya, fraud. Jadi itu tidak termasuk marketing plan. Jadi lupakan saja saya bilang Ponzi, saya salah salah bicara. Ponzi itu merupakan penipuan. Sedangkan marketing plan adalah suatu rencana marketing. Oke, jadi terdiri dari menjadi dua. Yang satu adalah sistem jalur, yang kedua adalah sistem piramida. Nah, di sistem piramida ini maupun sistem jalur itu sama-sama bagus asalkan pengelolaannya benar. Benarnya itu bagaimana? Benarnya itu minimal perusahaan itu memberikan para member di bawahnya itu lebih besar daripada keuntungan si perusahaan itu sendiri. Untuk sehatnya sih saya rasa 70% untuk member dan 30% untuk perusahaan. Kenapa kok membernya besar sekali 70%? Karena membernya itu dibagi-bagi lagi dengan member di bawahnya keuntungannya. Jadi tidak terfokus ke satu member tersebut keuntungannya. Jadi dibagi-bagi lagi. Sedangkan untuk perusahaan ya cuma perusahaan itu sendiri yang menerima keuntungan. Maka dari itu wajib hanya 30% saja dari keuntungan dan tidak boleh lebih dari itu. Kalau kurang boleh, dan jika itu keuntungan perusahaan yang kurang, yaitu justru bagus untuk para member di bawahnya. Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan pembahasannya tentang sistem piramida ya. Oke, tentang marketing plan, sistem piramida adalah suatu sistem yang mengajarkan anggotanya, para membernya, untuk merekrut member atau anggota lain agar tercipta penduplikasian member get member multilevel marketing, di mana satu anggota merekrut dua orang dan dua orang ini merekrut lagi tiga orang sebagai contoh, dan tiga orang ini merekrut lagi 10 orang dan berkali lipat sampai di bawahnya. Nah, seperti itu penjelasan dari piramida, sistem piramida. Jika ditanya apakah sistem piramida ini buruk atau jahat, saya rasa tidak. Dengan menilai atau menyelidiki bagaimana si perusahaan ini mengelola sistem piramida tersebut. Eh, yang bagus adalah sistem piramida di mana 70% keuntungan adalah untuk member. Dan pembagian antar membernya juga harus adil, yaitu semakin membernya di bawah, pembagian keuntungannya semakin kecil. Karena yang menjual juga harus dipikirkan, yang menjual langsung. Misalnya saja, em, member dua level di bawahnya telah menjual langsung sebuah sepatu produk MLM sebesar 200.000, di mana 70% keuntungannya yaitu 200.000. Misalkan keuntungan totalnya adalah 100.000, di mana dibagi menjadi 70% member dan 30% perusahaan, yaitu anggap saja perusahaan dapat 30.000 dan si member dapat 70.000. Nah, 70.000 ini dibagi lagi ke atas maupun ke bawah. Nah, itu baru adil. Jangan hanya pembagian hanya ke atas. Nah, yang ke bawah merasa terbudaki atau merasa terbebani karena tidak ada pembagian keuntungan. Maka dari itu perlunya pembagian keuntungan secara merata. Secara merata ke atas juga ke bawah. Pembagian keuntungan ke atas dan juga pembagian keuntungan ke bawah. Jadi misalnya 70% tadi, 70.000 tadi kita bagi, siapa yang menjual? Yang menjual ada di level berapa? Anggap saja di level 3. Berarti level 1 akan mencicipi kecipratan profit keuntungan dari level 1 ke 3 kan 3 langkah. Maka dari itu 70.000 dibagi 3 berapa? Nah,
70.000 dibagi 3, kemudian dibagi lagi proporsinya. eh, Oke, 70.000 dibagi 3. Oke, anggap saja 70.000 dibagi 3. Nah, kan ada 3 bagian nih dari 70.000. Yang menjual langsung itu mendapat satu bagian, yang ke atas tiganya itu adalah mendapatkan setengah bagian, dan ke atasnya lagi seperempatnya. Nah, yang ke bawahnya lagi juga sama, sepertiganya, setengahnya, dan seperempatnya. Oke, itu baru adil. Sekarang kita lanjutkan ke sistem marketing jalur. Dengan sistem jalur di mana itu akan terdistribusi oleh marketing jalur yang bersifat mendatar yang berbentuk garis, yaitu disebut sistem marketing jalur. Sistem marketing jalur ini apa? Yaitu berdasarkan repeat order. Jadi kita melihat siapa orang yang paling berprestasi di dalam penjualan marketing ini. Dari rekrut member secara garis mendatar, tidak ada bagi untung antara atas dan bawah, tidak ada sama sekali. Yang adalah hanyalah penilaian oleh repeat order siapa yang berhasil menjual terbanyak dari sistem jalur tersebut. Nah, yang menjual terbanyak adalah, kita asumsikan saja yang menjual terbanyak adalah di jalur baris ketiga dari 5 baris. Oke, saya analogikan saja ya. Saya analogikan. Si A merekrut si B merekrut si C, dan si C merekrut si D. Nah, di antara yang paling banyak karena penjualannya, sebagai contoh saja, adalah penjualan si C ini. Nah, otomatis si C ini memiliki penjualan terbanyak. Nah, karena penjualannya paling banyak, dia mendapatkan sebuah rewardnya yang sebuah reward dari perusahaan yang setara dengan UMR. Ini kita bahas tentang sistem jalur yang sehat ya, yang tentunya yang dikelola dengan sehat. Yang dikelola dengan sehat adalah sistem jalur ini yang dimana reward yang telah didapat oleh si C tidak boleh melebihi dari UMR, atau UMR 2 kali UMR, yaitu 6 juta atau 10 juta, 12 juta lah. 12 juta. Dan jadi misalkan dia mendapatkan 50 juta. 50 juta dikurang 12 juta sama dengan 50 juta dikurang 12 juta sama dengan 48 juta ya. Kalau tidak salah. 50 juta dikurang 12 juta sama dengan, oh ya, 38 juta. Nah, 38 juta ini dibagikan ke A, B, dan D. Kok enak banget dong. Lebih besar 38 juta kalau dibagi 3, enak banget dong, lebih besar dari 12 juta. Nah, itu dia prinsipnya. Jadi si A, B, dan D ini tidak boleh melebihi 1 UMR. Jika yang menjual tadi tidak boleh melebihi 2 kali UMR, maka A, B, dan D tidak boleh melebihi dari 1 kali UMR dari profit sharing yang dihasilkan oleh si C ini. Lantas kalau tidak boleh melebihi 6 juta, lantas kemana? Coba kita hitung dulu. Antara 3 ini digabung berapa juta? Ini misalkan 6 tambah 6 tambah 6, 12, 18 juta. Jadi sisa berapa? 38 juta. Jadi 38 juta dikurang 18 juta sama dengan 20 juta. Nah, 20 juta ini sisanya kemana? Nah, kalau sudah tidak ada member-member lain di sini yang akan dibagikan, tidak ada. Karena sudah tidak ada, maka 20 jutanya itu balik lagi ke si C ini sebagai penjual terbanyak. Balik lagi, jadi adil. Si C yang jual, si C juga yang mendapatkan keuntungan terbanyak. Jadi tidak ada sistem yang memberatkan member lainnya maupun memperbudak member lainnya. Namun tetap A, B, dan D tetap memperoleh keuntungan, memperoleh manfaat, memperoleh kesejahteraan dari penjualan si C tersebut. Jadi sistemnya ini kita bukan monopoli, sistemnya adalah gotong royong, saling membantu, subsidi silang, dan lain sebagainya. Itulah mengapa sistem jalur ini juga sama menguntungkannya dengan sistem piramida tadi.
jika dikelola dengan cara-cara yang baik. Oke, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang ingin berdonasi ke transfer, silahkan transfer ke rekening BNI saya. Nanti saya akan perjelas pelaporan dalam pembukuan keuntungan maupun kerugian yang saya hasilkan dalam pembuatan startup Human Defender ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Terima kasih.